Perekonomian global di tahun 2023 dibayang-bayangi ancaman resesi. Sejumlah lembaga ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan suram. Meski demikian, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menganggap ancaman itu tidak perlu ditakuti. Dengan kekuatan UMKM sebagai fondasi, Kadin optimistis perekonomian Indonesia kuat menghadapi ancaman resesi. Menjelang akhir tahun, sejumlah lembaga ekonomi memperkirakan bahwa perekonomian global di tahun 2023 terancam resesi. Bahkan pertumbuhan ekonomi dunia dinilai akan suram. Namun hal ini tentunya tidak akan terjadi dengan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 lalu masih berada di angka 5,4%. Dan bahkan diperkirakan di tahun 2023 mendatang masih akan bertahan di angka 5%. Hal ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah surplusnya neraca perdagangan Indonesia serta kuatnya konsumsi domestik dan tidak ketinggalan ketahanan fiskal Indonesia yang dinilai masih sangat sehat. Beberapa indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia masih akan kuat dan perekonomian Indonesia dinilai masih akan bertahan dan jauh dari ambang resesi. Apa sajakah indikator tersebut dan bagaimana sebenarnya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 nanti? Kita akan membahasnya dengan Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, Anda pernah mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia ini masih jauh dari ancaman resesi. Apa saja indikator-indikator tersebut? Yang kita harus lihat bahwa pertama gini, dikatakan prediksi tahun depan. Yang memprediksikan bukan Indonesia. World Bank, IMF. Yang mengatakan bahwa antara 5 sampai 5,5%. Itu bukan kata Indonesia, kata IMF dan World Bank, right? Jadi udah jelas orang luarnya mengatakan Indonesia demikian. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang paling penting kita lihat adalah penjagaan inflasi, ya. Kita nih kalau dibandingkan negara lain sampai dengan hari ini, we are still one among the best. Malah di G20 dikatakan among all the G20 countries mungkin kita yang paling hebat, ya, menjaga dari konteks inflasi yang ada. Nah, jadi itu awalnya inflasi, kita lihat bahwa kita bisa menjaga hal tersebut dan bagaimana upaya pemerintah menjaga ini terus. Itu penting sekali. Tadi kata-kata mengenai bicara domestik, itu yang menjadi kunci juga. Kenapa? Domestic market ini yang harus kita jaga. Kenapa kok sekarang kita istilahnya dampak dari luarnya tidak begitu besar? Karena maybe more than 55% atau 55% daripada perekonomian gitu adalah karena domestic market. Oke, nah harapannya malah mungkin bisa lebih besar lagi domestic market kita. Domestic market ini yang harus kita jaga. Nah, di domestic market ini adalah kaitannya terhadap UMKM. Karena tadi lebih 67% kontribusinya itu adalah dari UMKM. Kontribusi lapangan pekerjaan lebih dari 90% itu dari UMKM. Nah, kalau trades perdagangan terjadi di Indonesia, istilahnya ekspor importnya itu di antara pulau, di antara provinsi, di antara ini transaksi ini berjalan terus. Kita mempunyai 270 juta populasi yang semuanya. Jadi yang dimana ini menjadi konsumen di antara kita sendiri. Nah, yang paling penting saya menjaga contoh impor. Ini harus kita jaga. Contohnya lah, misalnya sekarang kita lihat ada barang tekstil nih. Kemarin kejadian PHK misalnya ya. Sebetulnya kalau kita lihat kembali, ini PHK-nya terjadi kenapa sih? Order dari luar di-cut gitu. Betul. Tapi sebetulnya kalau domestic market kita jaga, tidak ada barang-barang yang masuk yang katakanlah biayanya itu tidak sesuai. Dan kita jaga market kita, industri tekstil kita mungkin tidak perlu melakukan PHK. Anda mengatakan ekspor. Nah, ini juga menjadi suatu PR buat kita dan suatu kebanggaan buat kita. Karena apa kalau kita lihat, orang selalu melihat ekspor itu batu bara, sawit gitu ya. Tapi mesti dilihat juga yang namanya value added yang sudah terjadi dengan nickels. Yang tadinya misalnya berapa tahun yang lalu sebelum ada industri nikel, kita hanya jual nikel, pendapatan kita mungkin lebih 1 miliar dolar. Sekarang udah mungkin 16 miliar dolar lebih atau lebih besar lagi. Karena hilirisasi, karena value added, ya kan? Dan itu juga menjadi salah satu fondasi mengkokohkan konteks ekspor kita. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita kembangkan terus, kita jaga. Jadi dengan demikian makanya hari ini kan ada keputusan mengenai bauxite. Stop, nggak boleh lagi. Nah ini kenapa? Ini bagus untuk create value added.
Walaupun memang kesiapan mungkin belum siap, tapi kalau kita nggak melakukan siap-siap, kita nggak akan siap. Nah, itu yang menjadi saya punya keyakinan bahwa Indonesia ini cukup kokoh. Tapi balik-baliknya, fondasinya harus diperkuat terus. Nah, di luar indikator-indikator yang tadi Pak Arsyad katakan Indonesia ini sudah punya fundamental yang kokoh. Tapi kan di luar sana resesi masih akan terjadi di dunia global dan kita tentunya akan terekspos dengan hal tersebut. Apa langkah yang sudah diambil Kadin untuk menjaga posisi Indonesia, Pak? Yang dilakukan Kadin adalah begini. Pertama, harus ada alignment antara dunia usaha dengan pemerintah. Dan saya rasa so far we have an alignment. Jadi dengan itu strategi kita sama. Oke, apa sih misalnya contoh investasi. Ya. Bagaimana kita bisa mendorong investasi lebih besar dari luar masuk ke Indonesia. Ataupun untuk pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri melakukan investasi. Karena investasi ini menciptakan lapangan pekerjaan. Penting kuncinya di sini. Nah, dan juga menggairahkan dalam proses produksinya ataupun lagi proses membangunnya, itu adalah growth. Ya. Nah, Kadin dengan Kementerian Investasi itu kita seakan-akan mempunyai satu kesatuan. Oh, ini targetnya 1.200 triliun misalnya. Nah, ini kan menjadi KPI bersama. Jadi di sini Kadin juga membantu mempromosikan, bicara. Jadi sekalian kemarin memang kita kan di B20 karena kita host, kita lakukan roadshow dan semua. Sambil itu bukan hanya roadshow-nya, kita jualan Indonesia. Mengatakan bahwa the place to invest is Indonesia. Ya, lalu selain itu juga perdagangan. Kita membuka yang namanya pasar-pasar non-tradisional. Ya. Contoh misalnya selama ini mungkin ke Turki kita jarang, kita buka di Turki. Kenapa? Karena kita have to take a moment yang pada saat ini adanya eksistensi trade wars antara China dengan Amerika. Ini optimalisasi buat kita, jadi kita akan lakukan. Nah, itu yang Kadin lakukan. Tapi selain itu, Kadin juga mempromosikan namanya, kita create namanya adalah Wiki Wirausaha. Oke, yang dimana kita bawa juga ke level B20 kemarin G20 mengatakan jadi Wiki Entrepreneurship gitu ya. Ini apa sih? Ini satu platform yang dimana khususnya untuk small medium enterprises, ya. Yang dimana small medium enterprises ini supaya nanti UMKM kita bisa masuk ke sana, saling belajar ini, tapi lebih lagi adalah yang kita lakukan, mereka kan perlu networking. Karena Anda nggak tahu nih, satu orang jualan sesuatu di Balikpapan dibutuhkan oleh seseorang yang ada di Yogyakarta. Karena Anda nggak tahu. Padahal ada nih source-nya di Balikpapan misalnya. Nah, ini platform ini yang diharapkan untuk menjadi platform pertemuan antara SME. Ini kita bawa platform ini ke ASEAN, kemarin ini ke G20. Kita membuat MOU dengan Jepang, jadi sekarang ada antara Jepang juga kita buat Wiki Wirausaha Jepang istilahnya dengan Indonesia. Untuk apa? Melink antara SME atau UMKM yang ada di Jepang dengan Indonesia. Nah, ini kita lanjutkan di ASEAN. Ini kan kita menjadi chairnya ASEAN. Nah, dengan cara ASEAN kita juga membuat platform ini untuk supaya UMKM di ASEAN bisa terkonek. Satu lagi digitalisasi yang kita dorong juga. Nah, di sisi ini digitalisasi selain tadi yang Wiki Wirausaha, kita juga bekerja sama dengan namanya untuk dengan fintech, dengan yang namanya usaha e-commerce dan lain-lain untuk memastikan bahwa tadi UMKM kita literasinya itu bisa masuk dan bisa mengerti, akhirnya bisa ekspor. Mengapa Kadin fokus terhadap UMKM? Itu fondasi yang harus kita kuatkan. Makanya kenapa kita fokus terhadap UMKM. Makanya tahun ini kita mengatakan Kadin itu kuat bila mana UMKM-nya kuat, ekonomi daerah kuat, barulah Indonesia maju. Gitu. Nah, dengan demikian selain program yang lain lagi yang kita kuatkan di situ adalah yang kita namakan pendampingan UMKM melekat. Okay, another programs. Apa? Supaya yang kita namakan namanya closed loop system. Closed loop, ya. Right? Closed loop system. Kemitraan inklusif gitu, Kemitraan inklusif, correct. Kemitraan inklusif atau yang tadi pendampingan UMKM melekat. Ya, untuk misalnya petani ataupun siapapun. Nah, di sisi ini kita membuat ekosistem. Nah, tadi untuk mengkuat domestic market tapi di same time ini. Yang besar membantu yang kecil. Untuk itu apa dong? Pendampingan. Jadi dengan demikian, the whole process of ekosistemnya ada. Jadi itu salah satu misalnya, ya sebagai bagian daripada itu, kan kunci-kuncinya lagi, UMKM itu fondasi. Fondasi. Dan remember, we always talk about this. Bahasa kerennya, middle income trap.
right? Nah, kuncinya kan di 2030 itu kalau kita prediksi di situlah Indonesia harus keluar. Ya. Jadi very short period of time loh, 2030 2035 lah kurang lebih ya. Nah, jadi makanya kita harus memastikan memperkuat yang namanya medium size to create modal itu supaya keluar dari trap itu. Nah, untuk itu income per kapita kita harus naikkan dan menguatkan UMKM tadi. Nah, bagi para pelaku usaha nih Pak, tantangan apa yang akan mereka hadapi sebenarnya dan apa yang harus mereka lakukan? Kalau saya bilang begini, pertama kita harus tetap optimis supaya energi kita energi yang positif. Ya. Karena kalau semua mikirnya wah Resesi nih. nggak jalan ekonomi. Kita harus pikir bahwa ini nggak, tapi kita harus waspada. Nah, waspada apa? Waspada going back to basic. Sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan paling utama apa sih? Cost. Kalau saya selalu lihatnya cost dulu, gitu kan. Cost itu bagaimana mengurangi cost. Karena cost itu adalah menjadi structure yang paling penting menurut saya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang paling penting adalah bagaimana memastikan efisiensi terjadi. Ya kan, dengan digitalisasi productivity bisa lebih tinggi, efisiensi bisa ada. Jadi masukkan digitalisasi. Pak Arsyid, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. No, thank you so much, appreciate it. Banyak langkah telah ditempuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia bagi para pelaku usaha, termasuk juga UMKM agar mempunyai ketahanan yang baik dan menciptakan bahkan peluang di tengah ancaman resesi global tahun depan. Saya Frida Litwina undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.